Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Hashtag Store. Oke, di video kali ini kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita tentang pemrograman dasar Python. Oke, sekarang kita akan kenalan dengan perulangan for ya, setelah kita kenalan dengan perulangan while di video sebelumnya ya teman-teman. Jadi tentu saja ya, seperti yang udah aku bilang di video sebelumnya ya, perulangan for itu beda ya dengan perulangan while. Walaupun tugasnya itu sama ya, sama-sama mengulang suatu perintah gitu loh, ya kan? Sampai berapa kali gitu loh, ya kan? Nah, akan tetapi eh, tentu saja logika dan sintaksnya itu beda ya, teman-teman. Nah, seperti itu. Oke, langsung aja kita mulai ya. Seperti biasa dengan menyiapkan eh, variabel A ya. Mungkin kita ganti deh, jangan A deh, bosen ya. A terus ya, mungkin jadi X deh. Kita jadi X ya, variabel X misal 10 ya. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Nah, gitu ya. Oke. Nah, jadi kalau while kan kita perintahnya sederhana ya. Kalau while kan kita cukup tulis while gitu ya. Eh, terus apa kondisinya gitu ya kan. Nah, terus titik dua, lalu apa yang ingin kita jalankan. Maksudnya aksi apa yang ingin kita ulang gitu, ya kan. Kayak apa aja gitu yang yang pengen kita ulang perintah kodenya gitu. Nah, tapi kalau for itu eh, agak sedikit sulit untuk dipahami ya teman-teman. Eh, jadi for ini tuh kayak gini ya teman-teman, kita coba tulis dulu for misalnya ya. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian kita sediakan variabel baru ya, teman-teman. Nah, jadi ini bedanya nih. Kalau for itu kita siapin variabel baru yang akan jadi acuan ya. Acuan logika perulangannya ya kan. Misalnya kita pengen pakai variabel apa ya? Variabel i sih umumnya ya. Variabel i kayak gini ya biasanya ya. Tapi biar beda sedikit ya, kita ganti dengan variabel y deh ya kan, misalnya ya. Nah, kayak gini. Nah, kemudian biasanya ya yang paling umum itu biasanya kita pakai operator in ya teman-teman. Nah, mungkin buat yang belum tahu ya apa sih operator in itu, mungkin teman-teman bisa coba tonton video aku sebelumnya ya, kalau nggak salah ada tuh ngebahas operator in ya teman-teman. Nah, gitu ya. Jadi kita tulis in seperti ini ya kan. Nah, kemudian eh, setelah kita tulis in, kita tulis yang namanya range ya. Nah, seperti ini. Range. Kemudian kita kasih kurung ya. Nah, seperti ini. Nah, terus ya kan di dalam kurung sini kita akan tulis eh, sampai berapa sih gitu ya kan, kita pengennya ya kan kita pengen apa ya, kita pengen ininya tuh sampai berapa gitu, perulangannya sampai berapa kali gitu. Misalnya sampai 5 ya, ya udah tulis 5 gitu. Ya kan? Nah, akan tetapi perlu diingat ya, karena di sini kita mendeklarasikan variabel baru ya kan, tapi kita nggak ada nulis nilainya berapa gitu loh, ya kan. Nah, maka secara otomatis ya kan, ya ini itu bernilai 0 ya. Nah, berarti ya kan perulangannya itu terjadi sebanyak 6 kali ya berarti ya. Nah, berarti terjadi 6 kali. Kenapa? Karena ya y-nya tuh bukan dimulai dari satu, tapi dimulai dari 0 ya. Nah, seperti itu ya. Nah, setelah ini gimana? Nah, kalau setelah ini akan sama seperti while, kita tulis yang namanya titik 2. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian eh, kita bisa tulis perintah apa aja yang ingin kita ulang sebanyak 5 kali ini ya. Nah, misalnya kita pengen tulis print ya. Nah, seperti ini. Print hello misalnya. Nah, seperti ini ya. Dan kita nggak perlu lagi menulis apa ya? eh, menulis kode untuk menggerakkan acuannya, ya kan? Kenapa? Karena acuannya ini tuh sudah apa ya? Sudah digerakkan secara otomatis oleh perintah for gitu. Nah, jadi ini salah satu perbedaan antara for dan while gitu loh. Nah, kalau
while itu kan dia statis gitu ya kan, acuannya tuh statis, jadi kita harus gerakin gitu. Tapi kalau for ini ya kan, acuannya ini pasti gerak gitu loh ya kan. Nah gitu ya kan. Nah jadi kalau misalnya y-nya 0 kan ya kan, y-nya kan dimulai dari 0. Nah jadi in range 5 ya kan, nah seperti ini ya kan, maka otomatis y-nya ini tuh bakal bergerak mendekati 5 ya kan. Nah, caranya tuh gimana? Caranya tuh adalah ditambah ya kan, y-nya tuh ditambah dari 0 ditambah 1 ya kan. Nah, jadi 1 ya kan, ditambah 1 lagi jadi 2 sampai 5 ya kan. Nah, gitu ya, teman-teman, bedanya while dan for gitu loh, ya kan. Nah, biasanya kalau while ini tuh dipakai kalau jumlah perulangannya ini tuh nggak jelas gitu loh, ya kan. Mau sampai berapa kali tuh nggak jelas gitu, ya kan. Perulangannya tuh nggak jelas gitu, ya kan. Entah 15 kali, entah 20 kali, ya kan. Itu kita nggak bisa nebak gitu loh, ya kan. Pokoknya selama kondisinya benar, ya pokoknya ayo gas terus gitu. Eksekusi terus, ya kan. Pokoknya, nah itu kalau while ya. Tapi kalau for itu jumlah perulangannya tuh jelas gitu ya kan, kayak misalnya ya kan di sini kan y-nya sama dengan 0 ya kan. Nah itu kita bisa atur ya kan, sampai berapa kali nih perulangannya. Nah tapi di sini karena kita nulis 5 ya berarti perulangannya akan terjadi sampai 5 kali ya kan. Nah tapi karena y-nya dari 0 ya ditambah 1 ya kan, jadi 6 kali gitu ya kan. Nah, kalau pengen pure 5 kali ya ya udah tulis 4 ya kan di sini ya. Nah, gitu ya, teman-teman. Nah, jadi kalau misalnya kita coba run ya, mungkin biar enak ya, langsung kita coba run aja ya. Oke. Eh, oh iya ya. Ini kan y-nya kan memang 0 ya, teman-teman. Akan tetapi 4 ini nih eh, apa ya? 4 ini tuh bisa dikatakan kayak apa ya, kayak batas yang paling apa ya, batas yang nggak disentuh sama y-nya ya teman-teman. Nah jadi ketika y-nya itu bernilai 3 maka eh, perulangannya akan terhenti gitu. Jadi bukan nunggu y-nya ini tuh nilainya tuh 4 baru perulangannya terhenti ya kan. Nah mungkin kita akan coba visualisasikan ya biar teman-teman percaya ya. Nah kita coba visualisasikan ya kan. Print Y. Nah, seperti ini ya. Kita visualisasikan. Oke. Tuh, kalau kita lihat ya, di sini y-nya cuma sampai 3 doang, ya kan? Ternyata ya, y-nya cuma sampai 3, ya. Dan kalau kita lihat ya, y-nya tuh dimulai dari 0, ya kan? 0, 1, 2, 3, ya kan? Nah, sampai 3 aja, bukan sampai 4, ya kan? Nah, sorry ya teman-teman, aku kira y-nya tuh sampai 4 gitu. Kalau y-nya 4 baru perulangannya terhenti. Ternyata enggak. Kalau udah 3 ya ya udah ya kan, terhenti gitu, stop gitu loh ya kan. Nah, berarti kalau kita tulis 5 ya kan di sini ya kan, berarti y-nya tuh sampai 4 doang gitu. Nah, kalau kita lihat ya. Oke, agak lama. Nah, sampai 4 ya. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Dan kita juga bisa ganti parameter dari range-nya ini ya, itu nggak harus pakai angka gitu, tapi pakai variabel, bisa jadi x ya kan. Nah seperti ini ya. Jadi apa gunanya ya kita mendeklarasikan variabel x dari awal ya kan, kalau nggak dipakai gitu ya kan. Nah jadi kita coba pakai ya range x gitu ya kan. Nah maka perulangan akan terjadi 10 kali ya kan, secara otomatis. Nah seperti itu ya teman-teman. Nah, ada berapa nih? Ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya, sampai 9 ya kan. Nah, gitu ya. Dan kalau kita hitung jumlah hello-nya itu ada 6, 7, 8, 9, 10. Ya, ada 10 ya, teman-teman. Nah, jadi seperti itu ya, teman-teman. Jadi untuk parameternya kita bebas ya, nggak harus pakai yang namanya gitu ya. Nggak harus pakai ya yang namanya angka doang ya. Tapi kita juga bisa pakai yang namanya itu variabel. Nah, seperti itu. Nah, mungkin di antara teman-teman ada yang bertanya ya, kira-kira apa sih yang terjadi
kalau misalnya kita tuh tentuin nilai y-nya tuh dari awal gitu, ya kan? Jadi kita pengen y-nya tuh nilai awalnya tuh bukan 0 tapi 1, ya kan? Nah, misalnya kayak gini, ya kan? Nah, kira-kira apa yang terjadi, ya kan? Nah, jujur eh, aku belum pernah coba ya, kira-kira apa yang terjadi. Mungkin kita coba bareng-bareng pada kesempatan kali ini ya. Kira-kira bisa atau enggak ya? Mari kita coba. Oke. Dan ternyata nggak bisa ya, teman-teman. Tuh, lihat. Invalid syntax ya, error ya, teman-teman. Nah, berarti eh, pada dasarnya memang apa ya? Pada dasarnya memang nilai awalnya tuh emang sudah di apa ya? Sudah ditakdirkan untuk nol aja gitu loh, ya kan dari awal gitu. Nggak bisa ya kan apa namanya nggak bisa ya kan kita pengen mulainya tuh dari satu ya kan kayak gini ya kan. Misalnya ya kan itu dia bakal error gitu loh ya kan. Nah, dia bakal invalid syntax ya. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Nah, jadi memang pada dasarnya ya y-nya tuh dimulai dari nol aja gitu loh, ya kan? Nah, seperti itu. Atau mungkin teman-teman ada yang penasaran nih, ya kan? Gimana kalau misalnya apa namanya y-nya ini tuh kita deklarasikan sebelum for-nya ini kita tulis gitu. Misalnya kayak gini. Sama dengan 5 misalnya atau satu deh, ya kan? Nah, kira-kira apa yang terjadi, ya kan? Nah, lagi dan lagi aku belum pernah coba ya, teman-teman. Jadi kita akan coba bareng-bareng, ya kan? Kalau polanya kayak gini tuh gimana gitu, ya kan? Nah, kita coba run. Oke. Dan yap, kalau kita lihat ya di sini ya, ternyata ya kan nilai y-nya itu otomatis jadi 0 ya. Nah, padahal kita jelas-jelas tulis satu di sini, ya. Atau mungkin kita coba tulis 5 deh, ya kan? Biar biar kontrasnya makin lebih kelihatan, ya. Kita coba run. Biar kontrasnya makin kelihatan ya. Oke, ternyata sama ya, teman-teman. 0 juga ya. Y-nya dimulai dari 0. Berarti memang pada dasarnya ya dalam perulangan for ya kan acuannya tuh emang dimulai dari 0 ya teman-teman. Nah, seperti itu ya. Jadi kita nggak bisa nentuin acuannya nih dimulai dari mana nih, dimulai dari 1 kah, 2 kah, ya kan? Kalau di C++ kan bisa tuh ya kan. Kita tulis variabel baru ya kan. Nah, sambil kita tulis berapa nilainya, inisialisasikan gitu, nilai nilai awalnya tuh berapa. Nah, di C++ tuh bisa ya kan. Nah, tapi kalau di Python itu benar-benar for-nya tuh benar-benar pure dimulai dari 0 gitu ya kan. Jadi kayak apa ya, jadi benar-benar jelas gitu loh ya kan. Jumlah perulangan yang akan terjadi itu ada berapa kali ya kan, benar-benar jelas gitu ya kan. Kayak misalnya di sini x-nya kan 10 ya, berarti perulangannya terjadi 10 kali ya kan. Berapapun nilai y-nya ya kan pasti akan terjadi perulangannya itu 10 kali gitu ya kan. Dan agar tujuan tersebut terpenuhi ya kan, maka compilernya itu langsung ngubah nilai y-nya tuh jadi 0 gitu. Jadi y-nya tuh dimulai dari 0. Nah, kayak gini ya, teman-teman. Nah, gitu. Nah, mungkin eh, sekarang kita akan coba eh, mungkin ada di antara teman-teman yang penasaran, gimana kalau misalnya nilai x-nya itu adalah minus gitu. Ya kan? Minus 10 gitu ya kan. Nah, jadi kita pengen coba ya kan kira-kira apakah bisa gitu ya kan. Nah, misalnya jadi minus 10 ya kan kayak gini ya. Kira-kira apakah bisa ya, teman-teman? Nah, mungkin kita akan coba saja ya. Kita coba run ya kan. Nah, lagi dan lagi aku belum pernah coba ya. Kita coba bareng-bareng. Dan ternyata nggak bisa ya, teman-teman. Tuh, kalau kita lihat ya. Kalau kita lihat di sini benar-benar nggak bisa ya. Berarti memang eh, memang apa ya? For ini memang khusus ini ya. Acuannya ini memang cuma bisanya tuh cuma bilangan bulat positif gitu, ya kan? Bukan bilangan bulat negatif tuh nggak bisa. Nah, kalau di C++ kan bisa kan kita mulai dari satu ya kan sampai min min 100 misalnya ya kan.
Nah, nanti ya kan setiap perulangan kita kurangi terus ya kan acuannya ya kan kita kurangi terus ya kan sampai 100 perulangannya terhenti ya kan. Nah, di C++ bisa ya kan. Tapi kalau di Python tuh ternyata nggak bisa ya, teman-teman. Eh, apa ya, harus bilangan bulat positif gitu ya kan. Nah, baru dia bisa gitu ya kan. Nah, berarti emang apa ya? Bisa dikatakan eh Python ini agak agak kaku ya guys ya, bisa dikatakan seperti itu ya kan. Eh, Beda sama C++ yang lebih fleksibel gitu ya kan, suka-suka kita gitu loh ya kan. Nah, kalau di Python ini ya agak gimana ya, agak kaku ya bisa dikatakan. Nah, sampai-sampai ya kan nilai-nilainya tuh harus mutlak dari 0 gitu ya kan. Nah, nilai yang awalnya 5 aja diubah jadi 0, diubah paksa ya kan sama Python ya jadi 0 ya kan. Nah, gitu ya kan. Terus juga range-nya juga, parameter range-nya juga nggak bisa kalau negatif ya kan. Kalau negatif ya eh, ya udah nggak akan terjadi apa-apa gitu ya kan. Nah, karena ya kan Python nganggap ya kan kalau range-nya negatif ya otomatis y-nya ini ya, nilai y yang 0 ini itu sudah memenuhi range dari negatif ini tadi ya kan. Nah, karena udah memenuhi ya kan, maka secara otomatis ya kan for-nya tuh nggak akan dijalankan lagi gitu ya kan. Makanya jadi kosong kayak gini ya. Nah, nggak ada outputnya sama sekali. Nah, gitu ya teman-teman. Oke, jadi aku rasa segitu saja ya pembahasan kita tentang perulangan for ya. Semoga dapat dipahami ya teman-teman, dan tak lupa aku ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah mau menonton video ini sampai selesai. Dan yap, sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Dadah.